Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindiati dari Prodi D3 Elektronika 2021. Saya ingin menjelaskan tentang pendidikan di era digital. Pertama-tama, sebenarnya apakah tujuan dasar dari sebuah pendidikan? Tujuan pendidikan adalah sarana untuk menerpa kecerdasan dan mengembangkan potensi anak didik. Dengan berkembangnya kecerdasan dan potensi individu, setiap anak dapat memiliki kecerdasan yang baik dan sepadan dengan kreativitasnya, sehingga tercipta anak yang berakhlak mulia, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang berguna. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini segala sesuatu dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien, seperti berbelanja kebutuhan hidup, berdagang, memulai usaha, bahkan dalam bidang pendidikan sudah berada di era digital. Seperti yang dibilang tadi, pada saat ini juga dikenal dengan era digital di mana informasi mudah diakses. Dalam hal ini juga membantu institusi pendidikan untuk mengakses informasi secara cepat dan fleksibel. Era digital juga sangat mempengaruhi peningkatan sumber daya manusia di mana masyarakat dapat mengembangkan passion dan ide-idenya dalam bidang tertentu agar lebih dikenal, karena di era sekarang ini melalui berita mudah menyebar berkat digital. Pendidikan era digital memberikan kemudahan bagi siswa untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan pengetahuan, karena di masa lalu akses ke jurnal atau materi pembelajaran sangat terbatas dan mereka sering harus pergi ke perpustakaan untuk mencari dokumen yang dapat diandalkan dan informasi yang benar. Sumber untuk memudahkan pembelajaran materi akan dijelaskan dalam proses pembelajaran, dan kita dapat merasakan bahwa proses pembelajaran dulu dan sekarang sangat berbeda. Saat ini materi pembelajaran semakin banyak dan menarik. Bosan ketika sedang belajar, seperti kita ketahui bahwa saat ini sistem pendidikan harus selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, agar pendidikan dapat menjadi wadah yang baik bagi pembentukan kepribadian peserta didik, karena teknologi digital sangat mempengaruhi kehidupan peserta didik. Menginfus pedoman agar energi yang muncul melalui pengaruh waktu dan energi positif dan berdampak positif bagi kita dan orang lain. Pengaruh positif adanya era digital pada sistem pendidikan ini antara lain ialah mempermudah mencari referensi pembelajaran. Tidak butuh waktu yang lama untuk mendapatkan informasi, siswa akan semakin inovatif dan kreatif, serta munculnya beragam metode pembahasan materi melalui aplikasi yang membuat siswa menjadi suka menonton dan mendengar dari sumber tersebut untuk pembelajaran. Hal ini dapat kita artikan bahwa ketika kita menggunakan kesempatan dengan baik, maka yang kita peroleh akan baik juga dan pastinya membantu kita dalam mengembangkan isi pikiran kita. Tetapi perlu diingat juga bahwa perkembangan teknologi dunia pendidikan tidaklah selalu berdampak positif bagi seorang pelajar, karena terkadang justru semakin dimudahkan dalam hal mencari informasi dan mengakses apapun dengan lebih cepat. Pembelajaran cenderung memanfaatkan hal tersebut untuk mengakses hal yang lebih menarik tetapi tidak menguntungkan. Contohnya, anak SD sekarang itu sudah memainkan game online dan bisa mengakses sosial media yang seharusnya untuk orang dewasa. Bahkan sosial media yang untuk orang dewasa tersebut banyak anak SD atau anak sekolah dasar melakukan pembulian terhadap teman yang lain, karena mereka sebenarnya tidak tahu, sebenarnya bukan anak SD saja, tetapi banyak dari semua kalangan, bahkan yang berpendidikan juga bisa berpotensi untuk menjadi pembuli di sosial media karena sudah gampang diakses. Bahkan penyebaran pornografi sudah sangat fatal. Tentunya hal ini membuat pelajar salah menggunakan kesempatan yang menimbulkan ketergantungan dan malas belajar, seperti game tadi. Cenderung susah mengontrol emosinya dan tidak
Jarang anak-anak zaman sekarang mengabaikan pendidikan hanya karena dia sudah tertarik dengan hal yang lain yang ada di handphone mereka masing-masing. Hal ini perlu diperhatikan lagi oleh guru dan orang tua. Dalam hal ini perlu diperhatikan lagi. Dan orang tua wajib memberi pengarahan kepada anak supaya tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai pelajar dengan baik. Bahkan tujuan membuat anak tertinggal oleh zamannya, tetapi ada prioritas yang harus mereka jalani dan pertanggungjawabkan, yaitu harapan dan cita-citanya. Sampai di sini saja pemaparan saya tentang pendidikan di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika banyak yang kurang karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.